Shalom bagi kita semuanya. Kami dari Majelis AKBP Sutoyo menyampaikan salam kepada semua jemaat AKBP Sutoyo. Saat ini memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis. Terpujilah Allah di semua hidup kita, dan kiranya Dia mendahului seluruh langkah kita. Janganlah berhenti memuji dan memuliakan Dia, supaya Dia yang meluruskan jalan kita. Topik minggu ini memanggil kita untuk melawan suap dan korupsi. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima panggilannya. Kita berdoa dalam hati. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu. Seperti kesetiaan anak kepada bapaknya, berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam Titah 8 dan maksudnya. Jangan engkau mencuri, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami untuk bersaksi. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi,
Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datang beberapa orang juga, mereka mengamanya, mengusungnya keluar dan berdiri. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu kepala perempuan itu seketika itu juga melemahkan Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
disalibkan, mati dan dikuburkan, jatuh dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk mengampuni orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan damai, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat pada minggu ini dapat kita baca pada buku acara yang sudah dibagikan melalui WA Group. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi khotbah atau firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-8. Minggu setelah Trinitatis, diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dalam Perjanjian Lama, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian tertulis di dalamnya. Peraturan tentang hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu dengan berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab engkau tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Salam amang inang yang diberkati, salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan,
karena kasih dan penyertaan Allah, kita telah tiba di bulan Agustus tahun 2020. Itu artinya sudah kurang lebih 4 bulan kita menjalani hidup bersama dengan COVID-19. Tapi karena kebaikan Tuhan yang kita imani, kita bisa lalui itu, dan saat ini kita sedang memasuki minggu pertama bulan Agustus 2020. Yakinlah, sama seperti hari, minggu, bulan-bulan yang lalu, di Agustus ini Allah juga masih tetap bersama kita dan menyertai kita, serta memberikan atau sudah menyediakan berkat buat kita untuk kita nikmati di hari-hari selanjutnya. Amin. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi Yesus, jika kita masuk di bulan Agustus, tentunya ada satu tanggal yang membuat Agustus atau setiap Agustus spesial bagi kita. Secara khusus bagi kita bangsa dan negara Indonesia. Apa itu? Ya, tanggal 17 Agustus, hari peringatan kemerdekaan Indonesia. Biasanya begitu kita memasuki Agustus atau bulan Agustus, kita sudah mulai melihat atau menjumpai bendera-bendera atau ornamen-ornamen yang dijual atau sudah dipasangkan, sama seperti di gereja kita HKBP Sutoyo, di depan gereja sana, di tembok sana, kita sudah pasang dekorasi yang menunjukkan bahwa kita turut berpartisipasi, bersuka cita dalam kemerdekaan Indonesia. Ada hiasan kemerdekaan hampir di setiap gedung atau bangunan yang besar, secara khusus kita yang di Jakarta ini. Dan itu hanya terjadi di bulan Agustus. Dan di luar itu saya pikir cukup hanya bendera saja yang terpasang. Kalau ornamen-ornamen atau dekorasi-dekorasi kemerdekaan itu hanya di bulan Agustus saja. Agustus memang istimewa bagi kita, secara khusus bangsa dan negara Indonesia. Juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena di bulan Agustus, tepatnya 17 Agustus 1945, 75 tahun yang lalu, melalui proklamator Soekarno-Hatta yang disaksikan oleh ribuan orang di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, tekad dan semangat seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan sejak itulah Indonesia menjadi negara atau bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ini adalah momen memperingati kemerdekaan Indonesia yang harus kita syukuri, bahwa kemerdekaan itu melalui perjuangan oleh orang-orang terdahulu. Saudara-saudara, kita sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka dari penjajah. Namun saat ini, sekarang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu? Cukupkah hanya puas bahwa kita sudah merdeka? Lalu apakah yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Kita jangan pernah puas bahwa kita pernah merdeka atau sudah merdeka dari tangan-tangan penjajah. Kita tidak diperbudak lagi. Kita tidak dijajah lagi. Amanginang saudara-saudara yang diberkati Tuhan, merdeka itu bebas dari penjajah. Tapi bukan berarti membuat kita bebas sebebas-bebasnya. Salah satu ciri orang yang merdeka adalah orang itu bebas melakukan apa saja. Namun artinya untuk menyatakan bahwa kita adalah bebas atau merdeka, kita bebas untuk menyatakan atau mengatakan tidak dan ya. Juga bebas untuk melakukan ya dan tidak. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertuhan, sebagai orang yang beragama, secara khusus bagi kita orang yang beriman Kristen,
Bagi kita, tidaklah asal mengatakan ya atau tidak tanpa alasan yang tepat dan yang sesuai dengan iman dan kepercayaan kita kepada Allah, kepada Tuhan dalam firman-Nya. Benar bahwa orang Kristen telah memiliki kehendak bebas, free will. Tetapi untuk melakukan kebebasan itu haruslah dengan hikmat yang dari Dia. Sehingga kita, orang yang beriman, orang yang percaya, dimampukan untuk mengatakan tidak pada apa yang tidak disukai Tuhan, dan mengatakan ya kepada apa yang Dia kehendaki, dan kita melakukan apa yang ya bagi Tuhan, apa yang disukai Tuhan, dan apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah hari ini membantu kita untuk boleh menentukan apa yang ya dan yang tidak ketika kita akan menjalani hidup atau melanjutkan perjalanan hidup kita ke depan. Kehidupan yang bebas tadi, yang sudah diberikan Allah tentang kehendak bebas. Secara jujur, tidak sulit memahami firman Tuhan pada minggu ini. Namun ada memang yang perlu diperjelas dalam firman Tuhan kali ini. Secara umum kita diajarkan dan diingatkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Namun dari semuanya, sikap tersebut mengajak kita untuk memakai kasih yang dari Tuhan. Seperti khotbah kita pada minggu yang lalu, yang dengan topik kasih sebagai perintah yang baru. Di minggu yang lalu kita sudah dijelaskan atau dikhotbahi atau diboboti dengan firman Tuhan melalui topik kasih adalah perintah atau kasih sebagai perintah yang baru. Saat ini firman Tuhan kepada kita adalah sebagai aplikasi daripada setiap orang yang sudah mendengar, yang sudah berkomitmen untuk hidup di dalam kasih yang dari Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, di minggu ke-8 setelah minggu Trinitatis, jangan menyebarkan bohong. Jangan berbohong. Dalam bahasa Batak lebih enak dikatakan una komergebus. Wah, ini tegas dan pasti, jangan menyebarkan bohong. Jangan berpihak pada yang salah. Jangan ikuti yang salah. Jangan bantu jika itu tidak benar. Jangan ada dendam di antara kita. Cintailah orang lain dan musuhmu. Jangan ambil yang bukan hakmu. Jauhi suap. Jauhi suap. Kasihi orang lain atau orang asing. Hari ini Tuhan menyatakan ketegasannya untuk apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang sudah diisi di kehidupannya oleh kasih karunia yang dari Tuhan. Dan topik kita minggu ini adalah melawan suap dan korupsi. Lebih jelas dalam bahasa Batak dikatakan makagigihon sisip dohot korupsi. Ada kata yang menarik di sana dalam bahasa Batak dalam topik ini, makagigihon, magigi. Dalam bahasa Batak, magigi itu adalah jijik, tidak suka atau benci. Memang orang Batak belak-belakan dalam hal sikap. Tidak ada orang Batak bermain di balik kata-kata. Kalau dikatakan magigi, berarti dia benar-benar tidak suka dan benci, bahkan jijik, kepada sesuatu yang dikatakan magigi tadi. Tetapi melalui topik ini dikatakan setiap orang Kristen, setiap orang HKBP atau warga HKBP harus saat ini berkomitmen makagigihon sisip, suap.
dan korupsi. Jangan katakan ya kepada korupsi atau suap. Apalagi kita tadi sudah mendengar dari epistel kita tentang Ananias dan Safira. Bapak Ibu Saudara-saudara, luar biasa Ananias, cerita Ananias dan Safira. Saya yakin untung saja Tuhan tidak memberlakukan situasi itu sampai sekarang. Seandainya situasi atau keadaan cerita Ananias dan Safira berlaku sampai saat ini, saya pikir tugas pendeta hanya mengubur orang mati. Karena sudah banyak orang yang melakukan itu. Apalagi saat ini ada gratifikasi atau suap atau korupsi di Indonesia. Waduh, setiap orang berpotensi untuk melakukan korupsi dan suap. Dan setiap orang sepertinya sudah mulai mencintai suap dan korupsi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Tuhan mengatakan kepada kita secara khusus kepada jemaat HKBP, hagigihon masisip dohot korupsi. Lawanlah suap dan korupsi. Katakan tidak. Namun jangan seperti yang lalu-lalu ya, dalam iklan atau ya kampanye atau apapun itu, lawan korupsi. Jangan korupsi. Padahal dia sekarang sudah berada di Hotel Prodeo, ya. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa setiap orang Kristen harus konsisten dengan apa yang dikatakannya, hidup dalam berkomitmen kepada Tuhan. Ananias dan Safira, mereka berbohong dan mereka juga korupsi. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak senang, bahkan Tuhan magigi terhadap suap, terhadap korupsi. Jangan pernah latih dirimu untuk itu. Tetaplah hati-hati dalam hidup. Tetaplah hati-hati dalam bersikap. Tetaplah hati-hati dalam bertindak. Peliharalah kejujuran dan keadilan serta kebenaran yang ada di dalam dirimu. Hati-hati juga dengan keinginan, angan-angan, dan jangan jatuh pada sikap atau kelakuan yang tidak disenangi Tuhan. Belajarlah dan latihlah dirimu untuk beribadah, untuk mengingat bahwa Tuhan ada di sampingmu. Pekalah terhadap suara-suara Tuhan di tengah suara-suara kedagingan kita, atau suara-suara dunia, atau suara-suara yang menjerumuskan, yang seolah-olah sesuatu yang disuarakan itu benar-benar menjamin sukacita, dan hanya Tuhanlah atau suara Tuhanlah yang benar-benar menjanjikan untuk memberikan kita sukacita yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, cintailah hidupmu dan cintailah orang lain, dan terutama cintailah Tuhan. Jangan katakan ya terhadap apa yang dibenci Tuhan, dan jangan katakan tidak atau jangan lakukan tidak terhadap apa yang tidak disenangi Tuhan. Untuk itu mari kita buka dulu firman Tuhan di Matius 7 ayat 12. Ini saya pikir perlu kita gumuli masing-masing. Saya senang dengan firman Tuhan yang satu ini. Matius 7 ayat 12 dikatakan begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi saya bacakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anda ingin disenangi orang lain, senangilah orang lain. Anda ingin dicintai atau dikagumi orang lain, kagumilah orang lain. Jika Anda ingin dihormati orang lain,
hormatilah terlebih dahulu orang lain. Jika Anda tidak mau dikata-katai atau diomong-omongi atau dijelek-jelekkan orang lain, janganlah jelek-jelekkan orang lain. Hari ini tentukan sikapmu, tentukan komitmenmu untuk mengatakan tidak terhadap apa yang tidak disenangi Tuhan, untuk mengatakan ya dan melakukan yang ya kepada apa yang disenangi Tuhan. Tapi secara khusus, lawanlah suap dan korupsi dalam arti yang luas. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan dan menyemangati kami, supaya kami ingat akan komitmen kami sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi, orang-orang yang telah Tuhan persiapkan sebagai perpanjangan tangan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Banyak hal yang membuat dunia ini berjalan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena keserakahan dan keangkuhan, juga penyalahgunaan kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kami manusia. Sehingga kami lupa akan kesiapaan kami, sehingga kami bisa semena-mena untuk melakukan apapun karena Engkau telah memberikan kehendak bebas bagi kami. Namun sebahagian dari kami Tuhan, atau banyak dari antara kami, sebebas-bebasnya melakukan kehendak bebas yang telah Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu kami menginginkan dan memohon tuntunan Roh Tuhan agar kami dimampukan untuk mengatakan tidak terhadap apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan apa yang menjadi kesukaan hati-Mu menjadi hobi kami atau kebiasaan kami dalam menjalani hidup kami untuk selanjutnya. Sehingga kami terbiasa untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami untuk peduli kepada siapapun, kepada orang lain. Sama seperti kami menginginkan agar orang lain berlaku sesuatu yang baik untuk kami. Tapi firman-Mu mengingatkan kami agar kami terlebih dahulu melakukan yang baik terhadap orang lain. Bapa di surga, kami adalah orang-orang yang Kau ciptakan untuk menjadi baik. Dan kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang berpotensi untuk melakukan yang baik. Ajarlah kami Tuhan dan ingatkan kami supaya tetap melakukan yang seperti Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk melawan suap dan korupsi dalam bentuk apapun. Sehingga kami bisa dengan ketenangan, dengan sukacita menjalani hari-hari kami dan menanti berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Karena Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan persembahan kita sambil bernyanyi. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Salam.